Seorang istri muda berumur 25 tahun berpura-pura berangkat haji, diantar dengan penuh sukacita oleh suaminya dan warga sekitar. Namun di balik itu semua, ia justru berlibur ke luar negeri bersama selingkuhannya. Kisah dramatis penuh kebohongan, cinta terlarang, kehamilan yang membingungkan, hingga pengakuan dan penyesalan yang menguras air mata. Akankah sang suami memaafkan? Pagi itu, kawasan Graha Mandiri Residence, sebuah kompleks elit di pinggiran kota, diselimuti suasana haru dan gegap gempita. Jalanan di depan rumah pasangan muda itu dipenuhi tenda, kursi lipat, dan kerumunan warga yang datang sejak usai subuh. Spanduk besar bertuliskan, "Selamat menunaikan ibadah. Haji Ibu Rania Zahra." Terbentang gagah, dikelilingi pita emas dan untayan bunga melati. Rania Zahra, perempuan 25 tahun yang dikenal sebagai pengusaha muda sukses, berdiri di teras rumahnya dengan senyum teduh. Ia mengenakan abaya putih bersih berhias bordiran halus, dipadu kerudung panjang yang menjuntai anggun. Wajahnya tenang, seolah siap menapaki perjalanan suci yang akan menjadi tonggak penting dalam hidupnya. Di sampingnya, Fadil, sang suami, memegang erat tangan istrinya. Tatapan matanya penuh bangga sekaligus haru. "Aku masih nggak percaya kamu berangkat duluan. Harusnya aku yang mendampingimu," ucapnya pelan, setengah menyesal. Rania menoleh pelan. "Yang penting niatnya, Mas. Insya Allah, aku doakan Mas Fadil bisa segera menyusul tahun depan," balasnya lembut. Suaranya tenang, matanya berkaca, entah karena haru atau hal lain yang belum bisa dijelaskan. Ucapan selamat berdatangan dari para tamu, ibu-ibu pengajian, rekan bisnis, dan bahkan ketua RW yang sempat memberikan sambutan singkat sebelum keberangkatan. Di bawah tenda, hidangan khas Arab tersaji lengkap, nasi kebuli, kurma Tunisia, dan teh min hangat. Warga memandang Rania sebagai lambang keberhasilan, muda, cantik, dermawan, dan kini menunaikan ibadah haji di usia belia. Tak ada yang mencurigai sesuatu yang ganjil. Semuanya tampak sempurna, terlalu sempurna. Ketika mobil hitam berhenti di depan rumah, tanda bahwa saat perpisahan telah tiba, semua orang berdiri. Salawat dilantunkan serempak. Beberapa tetangga meneteskan air mata, terutama ibu-ibu yang merasa bangga pernah satu majelis dengan Bu Hajjah Rania. Rania melangkah pelan menuju mobil. Fadil mengangkat koper besar dan membukakan pintu. Sesaat sebelum masuk, Rania menoleh ke belakang, menatap kerumunan yang mengiringi kepergiannya dengan cinta dan kekaguman. "Doakan aku selamat sampai tujuan, ya," ucapnya lirih pada Fadil. "Tentu sayang, kamu titipan Allah," jawab Fadil, sembari mengusap pundaknya. Mobil melaju perlahan, meninggalkan kerumunan yang masih bersalawat pelan. Dari kaca belakang, Rania menatap samar rumah yang ditinggalkan. Di balik senyum yang ia pertahankan mati-matian, ada sesuatu yang tak pernah bisa ia jelaskan. Bukan kepada suaminya, bukan kepada warga, bahkan bukan kepada dirinya sendiri. Di hari itu, semua orang melepas seorang calon hajjah dengan penuh doa. Tak satu pun tahu bahwa sesungguhnya ada hal yang tak ikut mereka kirimkan bersama air mata haru, kebenaran. Di balik gemerlap kehidupannya, tak banyak yang benar-benar mengenal Rania Zahra. Perempuan 25 tahun itu dikenal luas sebagai pengusaha muslimah muda yang berhasil membangun bisnis fashion syar'i dari nol. Dengan branding RZ Couture, lini pakaian miliknya menembus pasar nasional, bahkan beberapa kali muncul di pameran busana muslim internasional. Namanya sering muncul di majalah wanita Islami, menjadi pembicara seminar kewirausahaan, dan aktif di komunitas muslimah milenial. Rania tinggal di sebuah rumah mewah di Graha Mandiri Residence, bersama suaminya, Fadil. Kehidupan rumah tangganya tampak ideal dari luar, pasangan muda, sama-sama sukses, sama-sama tampan dan cantik, dan tak pernah sekalipun memamerkan konflik di hadapan publik. Namun, semua hanya citra. Tak ada yang tahu bahwa Rania sering duduk sendiri di beranda lantai dua rumahnya, memandangi langit malam sambil menggenggam gelas teh hangat yang tak pernah benar-benar ia teguk. Di balik wajah kalem dan senyuman yang selalu ia tampilkan,
ada dinding tinggi yang ia bangun sejak lama, memisahkan dirinya dari dunia. Rania tumbuh sebagai anak tunggal dari pasangan pengusaha properti. Ia terbiasa hidup dalam kemewahan dan tekanan tinggi. Ibunya seorang sosialita yang menuntutnya untuk selalu tampil sempurna. Sementara ayahnya jarang pulang karena terlalu sibuk membangun jaringan bisnis. Ia dibesarkan dalam rumah yang megah tapi dingin, penuh barang mewah namun kosong kasih sayang. Semua itu membentuk Rania menjadi pribadi yang disiplin, rapi, dan tangguh di mata publik, namun menyimpan ruang-ruang gelap dalam dirinya yang tak pernah ia buka pada siapapun. Ia belajar keras, kuliah bisnis di universitas swasta ternama, lalu membangun usaha di usia sangat muda. Semua pencapaian itu ia persembahkan untuk membuktikan kepada keluarganya dan kepada dunia bahwa ia cukup bernilai. Namun, di saat publik memujanya sebagai muslimah muda yang sukses dan menginspirasi, Rania justru mulai merasa hampa. Setiap pencapaian tak pernah cukup untuk mengisi kekosongan yang menumpuk di dalam dadanya. Setiap tepuk tangan dan pujian terasa hampa, karena ia tahu, tak satu pun dari mereka tahu siapa dirinya sebenarnya. Rania tak pernah benar-benar menemukan tempat pulang, bahkan setelah menikah dengan Fadil. Di balik jendela kaca rumahnya, ia sering menatap langit malam dan bertanya dalam hati, siapa aku sebenarnya? Ada dua Rania. Satu yang dikenal publik, hajah muda, pebisnis syar'i, istri setia, dan satu lagi yang hanya ia lihat saat menatap cermin, perempuan yang kelelahan menjadi sempurna dan menyimpan rahasia yang mulai sulit ia redam. Rania teringat lagi pada hari ketika akun Instagramnya dipenuhi ucapan selamat setelah pengumuman keberangkatannya ke Tanah Suci. Puluhan DM masuk dari sesama influencer, pelanggan setia, hingga ustazah-ustazah yang dulu pernah mengundangnya ceramah. Masya Allah, Mbak Rania, semoga menjadi haji mabrur. Doakan kami juga ya, biar bisa nyusul. Ingin seperti Mbak Rania, muda, sukses, dan bisa ke Baitullah. Rania hanya tersenyum tipis saat membalas satu persatu. Jemarinya bergerak, tapi hatinya kosong. Di dalam dirinya, rasa bersalah mulai menumbuhkan akar, perlahan-lahan menjerat nurani yang masih hidup. Tapi, ia terus berjalan di atas jalan itu. Diam-diam, ia mencoba membenarkan langkahnya dengan logika yang retak. Aku hanya butuh bahagia, sekali saja, untuk diriku. Pada malam sebelum keberangkatan, Rania menghabiskan waktu di kamar, menyusun dokumen dan koper sesuai daftar yang telah ia buat berhari-hari sebelumnya. Di sampingnya, Fadil tertidur dengan pakaian rumah yang masih dikenakannya. Wajah lelaki itu damai, bahkan tampak lebih tenang dari biasanya. Rania menatap suaminya lama. Ada sesuatu di hatinya yang bergetar, bukan cinta, tapi semacam iba. Iba pada pria yang begitu baik, begitu setia, namun tak pernah benar-benar berhasil menembus dinding hatinya yang tertutup rapat. Ia tahu, Fadil mencintainya. Ia juga tahu, dirinya tidak pernah benar-benar membalas cinta itu. Dan kini, ia akan meninggalkan lelaki itu, bahkan untuk kebohongan yang paling menyakitkan. Rania memejamkan mata, hatinya riuh. Tapi pagi akan segera datang, dan topengnya harus kembali sempurna. Ia harus menjadi Rania yang dikenali semua orang, bukan Rania yang sebenarnya. Hujan turun deras pada malam lamaran Rania dan Fadil, seolah langit turut menangis untuk keputusan yang tak pernah benar-benar lahir dari hati. Tapi semua orang di ruangan itu tertawa bahagia, memuji kecocokan mereka, menyebut-nyebut bahwa keduanya adalah pasangan ideal. Pengusaha muda dengan muslimah yang salehah. Seolah cinta bisa ditakar dari jumlah angka di rekening atau jumlah followers Instagram. Rania hanya tersenyum, seperti yang selalu ia lakukan. Seperti yang diajarkan ibunya sejak kecil, bahwa perempuan harus bisa menerima apa yang terbaik menurut keluarga. Dan malam itu, yang terbaik menurut keluarganya adalah Fadil. Fadil Fauzan. Laki-laki mapan, lulusan Timur Tengah, pemilik usaha, travel haji dan umrah, punya jaringan luas di kalangan tokoh agama. Pribadinya santun, tutur katanya lembut, dan yang paling penting, ia bukan lelaki yang akan banyak menuntut. Anak itu bisa menjaga nama baik keluarga, kata ibunya.
dan dia akan mengangkat citra Rania ke tingkat yang lebih tinggi. Tak ada ruang untuk bertanya, bagaimana dengan hatiku? Hari pernikahan mereka digelar dengan megah. Sebuah ballroom, hotel syariah disulap menjadi surga putih keemasan. Dekorasi elegan, tamu berkelas, makanan dari catering termahal. Rania duduk di pelaminan dengan gaun putih panjang yang dirancang desainer kenamaan, dihiasi mahkota mungil yang membuatnya tampak seperti ratu. Tapi di balik tirai senyumnya, hatinya sunyi, seperti gerakan ombak di lautan dalam. Fadil menggenggam tangannya saat akad selesai diucapkan. Hangat, tulus. Mulai hari ini, aku akan menjaga kamu sepenuh hatiku, bisiknya. Rania mengangguk. Tak mampu berkata apa-apa. Ia ingin membalas, ingin berkata bahwa dirinya pun akan berusaha mencintai. Tapi lidahnya keluh, dan hatinya beku. Beberapa bulan pertama, Rania mencoba. Ia mencoba menghafal jadwal Fadil, menyiapkan makan malam, memijat pundak suaminya ketika pulang larut malam. Ia membaca ulang buku-buku pernikahan Islami, berharap menemukan kunci untuk mencintai lelaki yang telah halal baginya. Fadil tak pernah marah, tak pernah menuntut. Ia memuliakan Rania, seperti lelaki yang memahami batas dan batasan. Tapi justru, karena itulah, Rania merasa makin bersalah. Ia merasa seperti aktor yang gagal memainkan peran utamanya. Ia masih menyimpan nama laki-laki lain di hatinya. Nama yang dulu ia kubur dalam-dalam, namun tak pernah benar-benar mati. Zidan. Cinta pertama, luka pertamanya, dan juga kenangan yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun, bahkan pada Fadil. Suatu malam, saat Fadil tertidur lebih dulu, Rania membuka kembali kotak kecil berisi benda-benda dari masa lalunya. Di dalamnya ada tiket bioskop yang usang, surat tangan dari Zidan yang pernah ia sobek dan rekatkan lagi, dan foto usang berdua di depan kampus. Semua kenangan itu seperti duri yang mengendap di dasar hati. Ia menangis malam itu. Bukan karena Zidan, tapi karena rasa bersalah pada suami yang tak pernah bersalah. "Kenapa kamu nggak pernah menyentuhku?" tanya Fadil pelan suatu pagi saat mereka sarapan bersama. Rania tersentak. Ia menoleh menatap mata Fadil yang penuh luka, meski wajahnya tetap tenang. Aku butuh waktu," jawabnya lirih, hampir tak terdengar. Fadil mengangguk. Ia tak bertanya, lebih jauh. Tapi sejak hari itu, Rania tahu bahwa lelaki itu mulai patah, sedikit demi sedikit. Dan dirinya, perempuan yang seharusnya menjadi pelipur, justru menjadi luka yang terus menganga. Rania mencoba mengalihkan diri ke pekerjaannya. Ia memperluas jaringan bisnis, membuka cabang baru, membangun komunitas muslimah muda yang saling mendukung. Ia menjadi figur publik yang sempurna, cerdas, anggun, salehah, inspiratif. Tapi setiap kali pulang ke rumah dan melihat Fadil duduk sendirian di ruang tamu, membaca koran yang sama berulang kali, hatinya seperti disayat. Ia tahu, rumah itu hanyalah gedung kosong, yang dihuni dua orang asing yang tidur di ranjang yang sama. Tak pernah ada pertengkaran. Tapi justru itulah masalahnya. Mereka tak pernah benar-benar bertemu sebagai jiwa. Dan cinta, yang katanya bisa tumbuh seiring waktu, ternyata tak pernah menemukan tanah yang subur di antara mereka. Suatu malam, Fadil bicara dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Apa kamu bahagia, Rania?" Pertanyaan itu seperti palu menghantam dadanya. Ia ingin berbohong. Ia ingin berkata, "Iya, tentu." Tapi kali ini, ia memilih diam. Mungkin karena lelah, mungkin karena ia pun ingin jujur, meski tanpa kata. Dan dalam keheningan itu, keduanya tahu bahwa pernikahan ini mulai retak, bukan karena benci, tapi karena tak pernah ada cinta yang tumbuh sejak awal. Pagi itu, matahari menyinari balkon rumah 2 lantai mereka dengan hangat. Burung-burung kecil bertengger di pagar besi, menyuarakan kicau seolah semuanya berjalan baik-baik saja. Tapi tidak di dalam dada Rania. Ia berdiri di depan cermin panjang di kamar, merapikan kerudung putih susu yang menjuntai lembut ke bahunya. Di balik bayangan refleksi itu, ia melihat Fadil tengah menata dasinya.
mereka berdiri berdampingan, namun seperti dua dunia yang tak pernah saling menyentuh. "Besok kita ke Bandung, ya? Ada undangan dari mitra bisnis," kata Fadil sembari tersenyum kecil. "Insya Allah," jawab Rania pendek. Ia tersenyum, tapi jiwanya hambar. Bukan karena Fadil tak baik, melainkan karena hatinya seperti tanah yang tandus, disiram kasih setiap hari, namun tak ada benih yang tumbuh. Rania mencoba memperbaiki semuanya. Ia membaca ulang buku-buku keislaman tentang peran istri yang penuh, ketaatan, menonton kajian rumah tangga, bahkan mengikuti terapi pasangan secara daring. Ia memasak makanan kesukaan Fadil, menyiapkan kejutan kecil, dan sesekali mengirim pesan manis seperti gadis yang tengah jatuh cinta. Namun semua itu terasa seperti akting dalam drama tanpa sutradara. Ia lupa kapan terakhir kali tertawa lepas bersamanya. Ia bahkan tak tahu warna kesukaan suaminya, atau bagaimana Fadil tertawa saat benar-benar bahagia. Hubungan mereka begitu sunyi, tapi bukan karena tak ada suara, melainkan karena suara-suara mereka tak lagi saling mengerti. Suatu sore, saat hujan rintik-rintik membasahi jendela, Rania menyeduh teh jahe dan membawanya ke ruang kerja Fadil. Lelaki itu tampak lelah, matanya sembab, dan laptopnya masih terbuka dengan data perjalanan jamaah haji. "Kamu sudah istirahat?" tanyanya lembut. Fadil mengangguk. "Sebentar lagi, banyak laporan yang harus aku verifikasi." Rania meletakkan cangkir itu di samping laptopnya. Ia duduk di kursi kecil, mencoba membuka obrolan. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang kamu." Fadil menoleh. "Tentang aku?" "Iya. Misalnya, makanan kesukaanmu, atau buku yang paling kamu suka baca waktu kecil." Pertanyaan sederhana itu membuat wajah Fadil mengendur. Ia tertawa kecil, tampak senang, namun juga heran. "Aku suka lontong kikil. Dan waktu kecil, aku suka buku petualangan. Dulu pernah bercita-cita jadi penjelajah, aneh ya?" Rania tersenyum. Ada sesuatu yang hangat menyusup di dadanya. Bukan cinta, tapi rasa iba. "Kenapa berhenti bercita-cita?" tanyanya. "Karena hidup punya cara sendiri untuk membawa kita ke tempat yang tak kita pilih." Rania menunduk. Kalimat itu menusuk, seolah Fadil tengah bicara tentang dirinya juga. Malam-malam selanjutnya, Rania mencoba membuka diri lebih banyak. Ia mulai bercerita tentang masa kecilnya, tentang keinginan menjadi dokter hewan, tentang betapa ia takut badai petir. Fadil mendengarkan dengan tenang, sesekali tertawa pelan, sesekali menggenggam tangan Rania dan berkata, "Aku senang kamu mulai terbuka." Dan Rania mulai bertanya-tanya. Mungkin cinta itu butuh waktu. Mungkin dia hanya belum mengenal Fadil cukup dalam. Mungkin, jika ia terus bertahan dan mencoba, hatinya akan luluh. Namun, setiap kali Fadil menyentuhnya lebih dari sekadar genggaman tangan, Rania mundur perlahan. Bukan karena takut, tetapi karena dadanya terasa sesak. Ia merasa seperti mengkhianati sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sampai suatu malam, ketika Fadil mencoba memeluknya dan mencium keningnya, Rania menangis pelan dalam dekapan itu. "Aku minta maaf," bisiknya lirih. Fadil terdiam. Ia tak bertanya, tak menuntut. Ia hanya memeluk lebih erat, seolah tahu bahwa pelukan itu mungkin satu-satunya jembatan yang tersisa. "Aku tahu kamu belum bisa," jawabnya. "Dan aku tidak akan memaksa. Aku hanya berharap suatu hari nanti kamu mau mencoba." Rania mengangguk dalam isak yang ia tahan sekuat tenaga. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin mencintai Fadil. Bukan karena kewajiban, bukan karena tekanan, tetapi karena ia melihat bahwa lelaki itu sungguh tulus mencintainya, meski hatinya tak pernah dimiliki. Namun sebagaimana hati manusia yang rumit, cinta tidak bisa dipaksa lahir dari ketulusan orang lain. Ada yang tumbuh karena kenyamanan, tapi ada pula yang tak pernah bisa muncul meski sudah dipupuk bertahun-tahun. Dan Rania, di tengah semua usahanya, mulai menyadari bahwa luka dari masa lalu belum benar-benar sembuh. Cinta lamanya belum benar-benar pergi. Sementara Fadil perlahan kehilangan semangat untuk terus berharap. Hubungan mereka seperti dua kapal yang terus berlayar berdampingan,
tenang di permukaan, namun tak pernah menuju pelabuhan yang sama. Langit mendung menggantung rendah di atas perumahan tempat tinggal Rania dan Fadil. Udara terasa berat, seperti menahan sesuatu yang akan pecah kapan saja. Dan di dalam rumah 2 lantai yang tampak megah dari luar itu, senyap mulai menjadi rutinitas. Bukan senyap yang menenangkan, tapi senyap yang menyiksa. Pagi-pagi buta, Fadil sudah berangkat ke kantor. Ia tak lagi menyentuh sarapan buatan Rania. Bahkan secangkir teh manis pun tak tersentuh. Rania duduk sendiri di meja makan yang terlalu panjang untuk 1 orang, memandangi kursi kosong di seberangnya, menanti sesuatu yang tak lagi datang, kehangatan. Dia tak bicara sepatah kata pun. Keluh Rania pada dirinya sendiri, mengaduk teh yang sudah dingin. Dulu, Fadil masih sering memeluknya, mencium kening sebelum berangkat. Dulu, Fadil masih bertanya kabar dan bercerita soal pekerjaan. Kini, yang tertinggal hanya suara langkah sepatu di pagi hari dan deru mobil menjauh di kejauhan. Rania mencoba bertahan. Ia tetap melayani semua kebutuhan suaminya. Baju disetrika rapi, makan malam tersedia, rumah bersih tanpa celah. Tapi ia seperti pelayan, bukan pasangan. Tak ada lagi percakapan hangat. Bahkan doa bersama sebelum tidur pun sudah lama tak mereka lakukan. Setiap malam, Fadil tidur dengan punggung menghadapnya. Dan Rania hanya bisa menatap punggung itu, memeluk selimut, dan menggigit bibir untuk menahan air mata. Suatu malam, Rania memberanikan diri bicara. "Fadil, apa kita baik-baik saja?" Fadil yang tengah membuka laptop, tak langsung menjawab. Matanya tetap tertuju pada layar. Suasana kamar seketika mendingin. "Aku sibuk," katanya singkat. Rania menunduk. "Aku hanya merasa kita seperti bukan suami istri." "Aku tahu," jawab Fadil, menutup laptopnya perlahan. "Tapi kita juga tidak seperti 2 orang asing. Kita cuma tidak tahu caranya bahagia bersama." Jawaban itu menghantam dada Rania seperti batu. Ia ingin berteriak, ingin menggedor hati Fadil, dan memintanya melihat bahwa ia sedang berusaha. Tapi suara itu hanya tersangkut di tenggorokan, membatu bersama kesedihan. Beberapa minggu berlalu, hubungan mereka tak membaik. Fadil makin jarang pulang. Ia sering lembur, kadang menginap di kantor, dan jika pulang pun larut malam. Rania tidur lebih dulu, bangun lebih dulu, dan mereka seperti 2 orang yang tinggal dalam rumah yang sama, namun hidup dalam waktu yang berbeda. "Ngapain kamu nangis?" tanya ibunya lewat telepon suatu malam. "Aku nggak nangis, Bu, hanya kecapekan." Padahal Rania menangis hampir setiap malam. Ia menangisi pernikahan yang dingin, hidup yang kosong, dan hatinya yang tetap tak bisa mencintai pria yang seharusnya menjadi surga baginya. Tetangga-tetangga mulai bertanya, "Fadil sekarang jarang kelihatan ya? Masih tinggal bareng, kan? Kelihatannya kalian baik-baik aja, tapi..." Rania hanya tersenyum. Ia terlalu pandai menutupi luka. Ia terlalu kuat untuk menjawab, tapi terlalu rapuh untuk terus bertahan. Hingga suatu hari, saat ia membuka lemari di ruang kerja Fadil, Rania menemukan map coklat bertuliskan, "Permohonan mutasi cabang haji wilayah Sumatera." Tangannya gemetar. Ia tahu, itu artinya Fadil sedang mempertimbangkan pindah. Tanpa berdiskusi, tanpa bicara, tanpa pamit. Dan itu cukup membuat dunia Rania runtuh. Ia tahu, cinta di antara mereka belum pernah tumbuh, tapi ia tidak pernah menyangka bahwa harapan itu pun pelan-pelan akan terkubur. Malam itu, Rania berdiri di jendela, memandangi hujan deras yang mengguyur halaman. Lampu-lampu kota yang biasanya tampak cantik, kini kabur oleh air mata yang mengalir di pipinya. Ia memeluk tubuh sendiri, berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku ingin mencintai suamiku. Tapi semakin aku mencoba, semakin aku merasa hilang. Sampai kapan harus berpura-pura baik-baik saja?" Dan di saat rumah tangga mulai runtuh dari dalam, sesuatu dari masa lalu mulai kembali mengetuk hati Rania, mengingatkan bahwa cinta sejatinya belum pernah benar-benar mati, hanya tertidur menunggu waktu yang tepat untuk bangkit. Yang belum ia tahu, waktu itu akan segera datang.
Hari-hari berlalu tanpa kehadiran yang berarti. Rania mulai terbiasa dengan kursi makan yang kosong, piring yang tak pernah disentuh, dan malam-malam yang sunyi tanpa suara mesin mobil masuk ke garasi. Fadil semakin sering tak pulang. Alasan yang diberikan selalu sama. Pekerjaan menumpuk, rapat mendadak, tugas luar kota, agenda kantor pusat. Tapi bagi seorang istri, ada sesuatu yang lebih tajam daripada kata-kata. Firasat. Dan firasat Rania berkata bahwa kepergian Fadil bukan sekadar tentang pekerjaan. Dia menginap lagi? Tanya Siska, sahabat Rania, saat mereka makan siang di sebuah kafe kecil. Rania mengangguk pelan, menatap sendok di tangannya seolah butuh keberanian untuk bicara. Udah berhari-hari, bahkan ulang tahunku pun dia lupa. Siska menghela napas. Rania, kamu kuat banget. Tapi sampai kapan kamu bertahan sendirian di pernikahan ini? Rania tersenyum pahit. Aku bukan bertahan karena cinta, Sis, tapi karena takut gagal. Kehidupan Rania dari luar tampak sempurna. Ia seorang muslimah pengusaha muda yang sukses. Tokonya berkembang pesat. Kini bahkan menjual produk-produk halal dan modest wear yang dikirim hingga luar negeri. Followersnya di media sosial menembus angka ratusan ribu. Banyak wanita muda menjadikannya panutan. Tapi mereka tak pernah tahu, setiap foto yang ia unggah hanyalah topeng untuk menutupi luka. Sementara itu, Fadil makin sulit dihubungi. Bahkan pesan-pesan yang dikirim Rania kerap tak dibalas, atau dibalas dingin dan singkat. Maaf, rapat, nanti aku kabari. Jangan ganggu dulu. Dan malam-malam yang biasanya menyedihkan, kini mulai terasa menakutkan. Rania tak hanya kesepian, ia merasa ditinggalkan. Suatu hari, Rania memberanikan diri mendatangi kantor suaminya. Tapi resepsionis berkata Fadil sedang dinas luar kota. Anehnya, saat Rania pulang dan membuka Instagram, ia melihat story salah. Satu kolega Fadil, dalam ruangan rapat yang sangat familiar. Rapat itu terjadi hari itu juga, di kantor pusat, dan Fadil ada di sana. Hatinya mulai menjerit. Bukan karena dibohongi, tapi karena dia mulai tak tahu siapa suaminya sebenarnya. Malam harinya, Fadil pulang. Wajahnya lelah, tapi juga dingin. Rania duduk di ruang tengah menunggunya, dengan 2 cangkir teh hangat yang sudah lama kehilangan uap. Fadil, bisa kita bicara? Fadil hanya meletakkan tas, duduk di ujung sofa, lalu berkata, besok pagi aja, aku capek. Rania menatapnya, berusaha menyembunyikan luka. Aku cuma ingin tahu, kamu masih mau teruskan ini semua atau... Fadil menoleh dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia memandang Rania langsung ke mata. Aku juga bertanya-tanya soal itu. Hening membungkus ruangan, tidak ada air mata. Hanya 2 orang yang duduk di satu ruangan, tapi sudah terlalu jauh untuk saling menyentuh hati. Setelah itu, Fadil semakin jarang pulang. Kadang 2 hari sekali, kadang seminggu penuh tak ada kabar. Dan yang lebih menyakitkan, ia tak pernah lagi mengucap, jaga diri baik-baik, atau sekadar assalamualaikum saat pergi. Rania belajar hidup sendiri. Ia menyiapkan makanan untuk 1 orang. Ia tidur dengan bantal yang dipeluk erat, mencoba mengisi ruang kosong yang tak terisi. Ia tersenyum di media sosial, tertawa dalam vlog, menginspirasi banyak perempuan, padahal dirinya sendiri sedang kehilangan arah. Di suatu pagi yang cerah, saat membuka laptop di ruang kerja, Rania menerima undangan reuni dari grup kampus. Lamanya. Ia hampir menutup undangan itu, sampai matanya tertumbuk pada 1 nama di daftar peserta yang membuat dadanya mendadak sesak. Arvino Ardiansyah. Nama itu memunculkan kenangan yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Cinta pertamanya. Pria yang dulu hampir menjadi imam dalam hidupnya. Lelaki yang membuat Rania pernah percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan apapun, hingga akhirnya mereka dipisahkan oleh keadaan dan waktu. Tanpa sadar, jari-jarinya mulai mengetik. Assalamualaikum, Vin. Rania di sini. Nggak nyangka kamu ikut reuni juga. Dikirim. Dan beberapa detik kemudian balasan datang. Waalaikumsalam. Ya Allah, Rania.
Aku kira kamu udah gak bakal muncul lagi. Dan dari pesan sederhana itu, sebuah pintu terbuka. Pintu masa lalu yang seharusnya tetap terkunci. Tapi kini, saat pernikahan Rania retak dan suaminya entah di mana, pintu itu terasa seperti jalan keluar dari kehampaan yang sudah terlalu lama ia telan sendirian. Sabtu pagi itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Di pinggiran kota, tempat sebuah kafe bernuansa kayu, berdiri di antara rimbunnya pepohonan, Rania duduk gelisah di pojok ruangan. Tangannya memegang cangkir kopi yang sudah tak lagi panas. Suaranya berdetak pelan di dada. Bukan karena takut, tapi karena perasaan yang dulu sempat mati, kini perlahan hidup kembali. Sudah hampir 10 tahun sejak ia terakhir kali melihat Arvino. Waktu yang cukup lama untuk membangun hidup baru, namun terlalu singkat untuk benar-benar melupakan pintu kafe berderit. Dan di sanalah dia, Arvino berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja putih sederhana. Wajahnya masih sama, hanya lebih dewasa, lebih teduh. Tatapannya menyapu ruangan, lalu berhenti pada Rania. Mereka saling pandang, lama, seolah waktu berhenti berputar. Rania? Suaranya lirih, namun jelas. Rania berdiri pelan, senyumnya mencoba menyembunyikan gugup yang melanda. Arvino, kamu masih sama, nggak banyak berubah. Arvino duduk di hadapannya, tatapannya dalam seperti dulu. Tapi kini lebih matang, lebih mengerti luka. Percakapan mereka mengalir alami, tentang masa kuliah, teman-teman lama, bisnis dan kehidupan masing-masing. Tapi ada jeda di antara setiap kalimat, seolah keduanya saling menahan sesuatu yang ingin diucapkan sejak lama. Jadi, kamu sekarang pengusaha sukses, kata Arvino sambil tersenyum. Aku bangga banget, Rania. Terima kasih. Semua ini karena waktu itu kamu pernah bilang, kamu bisa berdiri sendiri kalau kamu mau. Aku pegang itu sampai hari ini. Arvino terdiam. Wajahnya melembut. Aku nggak pernah benar-benar pergi. Ran, waktu kita putus, aku nggak pernah selesai sama kamu. Jantung Rania berdetak tak karuan. Ia menarik napas, menatap Arvino, lalu menunduk. Aku menikah, Vin. Aku tahu. Dan nggak bahagia. Hening. Kalimat itu terucap begitu saja, tanpa disaring. Tapi tak ada penyesalan di sana. Karena itulah kenyataannya. Arvino memandangnya dalam. Tak berkata apa-apa. Tapi sorot matanya bicara. Aku tahu. Aku bisa lihat semua dari cara kamu tersenyum yang setengah hati. Pertemuan itu tak berhenti di sana. Seminggu kemudian mereka bertemu lagi, dan lagi. Kadang makan siang, kadang hanya duduk berdua di taman kota. Tak pernah ada pelukan, tak pernah ada sentuhan. Tapi, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari itu. Keintiman batin. Rania mulai merasakan hidupnya kembali berdenyut. Bersama Arvino, ia bisa tertawa lepas. Bisa bicara tanpa takut salah. Bisa jujur tentang luka-luka yang ia sembunyikan selama ini. Dan Arvino adalah telinga yang mendengar tanpa menghakimi. Kenapa kamu nggak pernah menikah? Tanya Rania suatu malam saat mereka duduk di mobil setelah hujan reda. Arvino menatap keluar jendela, lalu menjawab pelan. Karena aku tahu, satu-satunya perempuan yang ingin aku nikahi sudah jadi milik orang lain. Rania terdiam. Di luar, lampu jalan berpendar basah di antara tetes hujan. Dan di dalam hatinya, badai mulai tumbuh. Malam itu, Rania pulang dengan hati yang kacau. Fadil belum pulang. Rumah gelap, kosong, dingin. Ia duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahannya. Senyumnya di foto itu palsu. Dan kini, dia tak tahu lagi apakah ia masih bisa bertahan dalam kebohongan yang ia bangun bersama Fadil, atau justru sedang menciptakan kebohongan baru dengan Arvino. Ia menangis malam itu, bukan karena bersalah, tapi karena hatinya mulai menemukan cinta di tempat yang salah. Dan cinta yang tumbuh dalam luka tak pernah berjalan tanpa air mata. Di suatu siang yang tenang, Rania duduk termenung di ruang kerjanya. Sebuah pesan masuk. Ran, kalau dunia ini adil,
Aku nggak akan pernah kehilangan kamu. Tapi kalaupun nanti aku harus kehilangan kamu lagi, setidaknya kali ini aku bisa bilang, aku sudah mencoba. Arvino. Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Rania menanggapi cinta dengan hati yang terbuka. Ia membalas, aku nggak tahu masa depanku, Vin. Tapi hari ini, aku butuh kamu. Pesan terkirim. Dan dengan itu, garis batas antara kesetiaan dan keinginan mulai kabur. Karena yang menyakitkan bukan hanya ketika seseorang diselingkuhi, tapi saat seseorang mulai berpikir bahwa perselingkuhan adalah satu-satunya cara untuk merasa hidup kembali. Matahari belum tinggi saat Fadil berdiri di beranda rumahnya, memandangi taman kecil yang tampak tak terurus. Daun-daun kering berserakan, bunga-bunga layu. Seperti cermin dari perasaannya. Sudah hampir 2 bulan ia jarang pulang. Bukan karena sibuk, tapi karena hati yang terlalu lelah pulang ke rumah yang tak lagi hangat. Ia menyeruput kopi, lalu memandangi layar ponsel. Tak ada pesan dari Rania. Bahkan ucapan selamat pagi pun kini terasa mahal. Mereka seperti 2 orang asing dalam satu atap. Fadil memijit pelipisnya. Ada sesuatu yang berubah pada istrinya. Tapi ia belum bisa menunjuk pasti apa. Ia hanya merasakannya, seperti bau hujan yang datang dari kejauhan, tak terlihat, tapi jelas ada. Di sudut lain kota, Rania berdiri di depan cermin. Ia memilih baju dengan cermat, memulas lipstik warna lembut, dan menyemprotkan parfum tipis ke leher. Hatinya dag-dig-dug, tapi matanya berbinar. Hari itu ia akan bertemu Arvino lagi. Sudah beberapa kali mereka menghabiskan waktu bersama, sembunyi dari dunia, dari kenyataan, dari dosa. Tapi perasaan itu terus tumbuh, menjalar, memenuhi ruang-ruang kosong di hatinya. Cinta ini salah, bisiknya di depan kaca. Tapi kenapa terasa benar? Ia melangkah keluar rumah, meninggalkan semua keraguan, dan memilih untuk merasakan kebahagiaan, meski sesaat. Hubungan mereka tak lagi sekadar nostalgia. Ada pelukan yang tak terelakkan. Ada genggaman tangan yang terlalu lama. Ada tatapan yang menembus waktu dan janji. Arvino mulai serius. Ia tak ingin terus bersembunyi. Ia ingin masa depan. Ia ingin membangun hidup bersama Rania, bukan hanya jadi pelarian. Ran, kita nggak bisa terus kayak gini. Aku tahu kamu nggak bahagia. Kalau kamu berani, aku siap. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Rania malam itu. Ia duduk di sisi ranjang, menatap ponselnya. Tak ada kabar dari Fadil. Tak ada tanya, tak ada perhatian. Hanya sunyi, dan di antara sunyi itulah, pikiran buruk mulai merayap. Bagaimana kalau aku pergi? Bagaimana kalau aku memilih bahagia? Bagaimana kalau aku pura-pura naik haji dan liburan bersamanya? Ide itu datang seperti bisikan setan, kan? Menggoda, menggiurkan, dan perlahan masuk ke dalam logika. Fadil mulai curiga saat melihat kalender Rania yang penuh coretan. Ia menemukan brosur travel ke luar negeri, bukan travel haji. Ia juga membaca pesan-pesan singkat yang terhapus di ponsel. Istrinya membuatnya semakin gelisah. Suatu malam, Fadil memergoki Rania tertawa di telepon. Saat ia masuk kamar, Rania buru-buru menutup ponsel dan berdiri gugup. "Kamu bicara sama siapa?" Tanyanya tenang, tapi tajam. "Teman bisnis," jawab Rania cepat. "Teman bisnis? Tengah malam?" Rania tertawa kaku. "Ya, ada proyek dadakan, konsultasi sebentar aja." Fadil menatapnya lama, tak berkata lagi. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Ada yang berubah, dan perubahan itu bukan sekadar dinginnya sikap. Sementara itu, sahabat Rania, Lesti, mulai merasa ada yang janggal. Ia tahu betul jadwal haji resmi, tapi Rania malah menyebut tanggal berbeda. "Kamu daftar sama travel mana sih, Ran? Kayaknya jadwalnya beda ya." "Oh, ini paket khusus Les. Cepat, lebih eksklusif. Cuman beberapa orang aja yang ikut." Lesti mengangguk, tapi rasa herannya tak pergi.
Ia menyimpan kecurigaan itu dalam hati. Di hari-hari berikutnya, Fadil melihat Rania semakin rajin ke salon, lebih sering keluar rumah, dan setiap pulang, wajahnya seperti perempuan jatuh cinta. Dan Fadil tahu, itu bukan karena dirinya. Aroma perselingkuhan itu bukan lagi samar. Ia mulai menyengat. Tapi tak ada yang berani mengaku. Tak ada yang berani bicara. Karena kadang, lebih mudah berpura-pura tidak tahu daripada menerima kenyataan yang menyakitkan. Namun, segala yang disembunyikan, cepat atau lambat, akan menyeruak ke permukaan. Dan waktu itu hampir tiba. Hujan deras mengguyur malam itu. Langit gelap, seakan ikut menyembunyikan rencana yang tengah disusun dalam diam. Di dalam kamar, Rania duduk di depan laptop, membuka tab demi tab travel agent. Bukan travel haji, tapi paket wisata ke luar negeri. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa bersalah yang mulai menggelayut. Tapi ia tetap lanjut. Ini bukan dosa kalau itu membuatku merasa hidup lagi, bisiknya, mencoba membenarkan hati yang mulai goyah. Di layar, tertera 3. Nights Malaysia Romantic Getaway, Kuala Lumpur and Genting Highlands. Di sudut lain jendela layar, ponsel bergetar. Arvino. Sudah fix? Aku tinggal menyesuaikan jadwal kita. Aku rindu kamu, Ran. Lebih dari yang bisa aku tahan. Rania menatap pesan itu lama. Hatinya sesak, tapi bukan karena cinta. Lebih karena luka yang tak sembuh, yang ia pendam sejak pernikahannya dimulai. Fadil, suaminya, masih tidur di kamar sebelah, usai pulang dari perjalanan dinas. Tapi bahkan keberadaan Fadil tak lagi membuat Rania merasa bersalah. Ia sudah terlalu lama merasa sendirian, bahkan ketika pria itu ada di hadapannya. Dan kini, ia lelah menunggu kebahagiaan dari tempat yang salah. Ran, kamu serius? Tanya Lesti di ujung telepon. Kamu bohong soal naik haji? Rania terdiam lama, lalu menghela napas. Aku capek, Les. Aku nggak bisa terus pura-pura bahagia. Aku butuh jeda, butuh ruang bernapas. Tapi, ini haji, Ran. Bukan liburan. Kamu pura-pura pergi ke tanah suci. Kamu nggak takut Tuhan. Air mata Rania mengalir tanpa suara. Ia sendiri takut. Tapi rasa kosong yang menghantui hari-harinya jauh lebih menakutkan. Jangan bilang siapa-siapa, Les. Ini cuma satu kali. Satu kali aku ingin memutuskan sesuatu untuk diriku sendiri. Beberapa minggu kemudian, Rania mengumumkan keberangkatannya haji kepada keluarga dan warga sekitar. Ia bahkan menggelar pengajian pamitan. Serba putih, serba haru. Ia memeluk ibu mertuanya, mencium tangan Fadil, dan berkata dengan suara bergetar, "Doakan aku, Mas. Semoga jadi haji mabrur." Fadil memeluknya. Ada semburat haru di matanya. Tapi entah kenapa hatinya terasa dingin. Seperti ada sesuatu yang tak beres, yang tak bisa ia jelaskan. Tanggal keberangkatan pun tiba. Rania berdiri di depan rumah, mengenakan gamis putih bersih, kerudung lebar, dan koper besar di sisi. Warga datang menyalami. Tangis haru terdengar di mana-mana. Semua mengira ia akan menuju tanah suci. Semua mendoakannya dengan tulus. Termasuk Fadil. Mobil travel menjemput. Tapi Rania tak menuju asrama haji. Ia dan Arvino sudah menyusun rencana rapi, termasuk menginap 1 malam di hotel dekat bandara untuk menghindari kecurigaan, lalu penerbangan dini hari ke Kuala Lumpur, menghapus semua jejak digital, dan mengatur akun media sosial agar tetap memposting quotes Islami yang terjadwal otomatis. Di pesawat, Arvino menggenggam tangannya erat. "Ini gila, tapi kita bersama," katanya lirih. Rania hanya menatap ke jendela, melihat awan-awan malam menutupi langit. Hatinya senang, tapi juga takut. Ada lubang besar dalam jiwanya, yang meski Arvino coba isi, tetap terasa kosong. Karena bagaimanapun juga, ini bukan cinta biasa. Ini adalah kebohongan. Ini adalah dosa yang sedang ia peluk dengan senyuman. 3 hari berikutnya, mereka hidup layaknya pasangan kekasih. Makan malam romantis, berbelanja, berfoto di menara kembar, tertawa tanpa beban. Tapi ketika malam datang,
dan Rania menatap langit-langit, hotel. Ia merasa sendirian. Bahkan di pelukan Arvino pun hatinya tetap rindu pada sesuatu yang entah apa. Mungkin itu kebenaran. Atau mungkin seseorang yang sudah terlalu ia lupakan. Fadil. Sementara itu, di rumah, Fadil tak bisa tidur. Ia mulai mencurigai sesuatu. Rania tak mengirim kabar. Tak ada video call. Tak ada update dari Mekah. Semua hanya gambar-gambar yang seolah dijadwal. Ia coba menghubungi travel yang disebut Rania. Tapi tak ada nama istrinya di daftar jamaah. Hatinya terhantam kenyataan. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Ia menutup mata, menahan gejolak di dadanya. Tapi jawabannya perlahan mulai jelas. Rania mungkin tidak pernah pergi ke tanah suci dan kebenaran sedang menunggu untuk meledak. 40 hari telah berlalu. Di mata dunia, Rania baru saja menjalankan ibadah termulia yang dinanti banyak orang, haji. Di matanya sendiri, ia baru saja melewati fase hidup paling berdosa, paling memabukkan, dan paling menyesakkan. Pagi itu, langit tampak cerah. Rumah Rania dihias meriah. Spanduk bertuliskan, "Selamat datang Hajjah Rania," terbentang lebar di pagar. Warga berdatangan membawa bunga, kue, dan senyum yang tidak tahu apa-apa. Ibu-ibu bersolek, anak-anak berlarian, semuanya bersemangat menyambut kepulangan dari tanah suci. Fadil berdiri di depan rumah dengan batik rapi dan wajah yang sedikit canggung. Ia masih menahan gejolak batin, antara percaya dan tidak. Tapi karena tak ingin mempermalukan istrinya di hadapan banyak orang, ia tetap berdiri gagah. Dari kejauhan, mobil travel yang disewa Rania perlahan menepi. Ia turun dengan gamis putih, bersih, kerudung syar'i, dan wajah yang tertunduk. Bukan karena tawadu, tapi karena malu. Malu pada semua yang menantinya dengan doa dan cinta. "Assalamualaikum," ucap Rania pelan. Warga langsung menyambutnya dengan hangat. Tangan-tangan menyentuh pipinya, mendoakan keberkahan. Beberapa menangis haru, seolah menyambut kepulangan wali Tuhan. "Masya Allah Rania, wajahmu bercahaya. Beneran hajjah sekarang ya?" Rania tersenyum, namun matanya sembab. Air matanya bukan karena bahagia, tapi karena rasa bersalah yang menumpuk dan tak tahu lagi kemana harus ia kubur. Fadil memeluknya, tak seerat biasanya. Ia menatap mata Rania dalam diam. Tak ada pertanyaan, tak ada amarah. Hanya diam yang memekakkan. Di malam harinya, sebuah pengajian kecil digelar. Suara doa mengalun, menembus langit. Tapi di dalam dada Rania, tak ada damai. Ia duduk bersama para ibu, menjawab pertanyaan dengan hati yang gemetar. "Apa yang paling berkesan saat di tanah suci, Hajjah?" tanya Bu. Lilik Rania tersenyum palsu. Waktu melihat Ka'bah untuk pertama kali, rasanya seperti pulang. Semua mengangguk kagum. Tapi dalam hati, Rania merasa seperti sedang mencuri kisah suci orang lain. Ia tak pernah melihat Ka'bah. Ia tak pernah sujud di tanah haram. Ia tak pernah wukuf di Arafah. Yang ia lakukan hanyalah tidur di hotel mewah bersama pria yang bukan suaminya dan membenamkan dirinya dalam pelukan kesalahan yang indah sekaligus menjijikan. Beberapa hari setelahnya, kehidupan tampak kembali normal. Rania kembali ke kantor butiknya. Ia membuka laptop, mengecek pesanan pelanggan, namun pikirannya kacau. Ada hal yang tak bisa ia lupakan. Tatapan Fadil. Sejak hari ia pulang, suaminya tak pernah lagi mengajak bicara lebih dari sekadar basa-basi. Tak ada pertanyaan, tak ada kehangatan, dan itu lebih menyakitkan dari kemarahan. Suatu malam, ketika mereka makan malam bersama, Fadil akhirnya bicara. "Kamu berubah, Ran." "Apa maksud Mas?" "Wajahmu bilang kamu pulang, tapi hatimu rasanya nggak pernah benar-benar kembali." Rania menunduk. Sendok di tangannya bergetar. Nafasnya pendek. "Apa Mas curiga?" tanyanya lirih. Fadil diam. Lama. Ia menatap istrinya, seolah berusaha membaca isi hati yang selama ini tertutup rapat.
Kalau aku curiga, itu karena aku sayang. Tapi kalau aku diam, itu karena aku sedang menunggu kamu jujur. Rania tak bisa lagi menyentuh makanannya. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia belum siap mengaku. Belum siap kehilangan. Belum siap menyakiti Fadil lebih dari ini. Namun tak lama kemudian, badai berikutnya datang. Rania mulai merasa aneh dengan tubuhnya. Mual. Lelah berlebihan. Telat datang bulan. Dan ketika ia memutuskan memeriksakan diri ke klinik, "Selamat Bu Rania, Anda positif hamil. Usia kandungan sekitar 3 minggu. Dunia Rania runtuh." Ia bukan hanya pulang dari liburan berdosa, tapi ia membawa pulang darah dari pria lain. Dunia terasa remuk. Tak ada yang lebih menyesakkan selain mengetahui bahwa tubuh yang ia bawa kini menyimpan kehidupan dari pria yang bukan suaminya. Rania terduduk lemas di bangku ruang praktek. Tangannya gemetar, menekan perut yang masih datar, seolah berharap semua ini hanya mimpi. Dokter di depannya masih tersenyum ramah, tak tahu betapa kabar bahagia itu terasa seperti palu godam yang memukul keras jiwanya. Usia kandungan sekitar 3 minggu, ulang dokter sambil menunjukkan hasil USG kecil. Semua sehat, tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah adalah dirinya, hatinya, jiwanya, moralitasnya. Ia keluar dari klinik seperti mayat hidup. Langkahnya tak menentu, wajahnya pucat pasi. Mobilnya ia kendarai tanpa arah, menangis keras dalam kabin tertutup. Tangan menggenggam erat kemudi, namun tak bisa menggenggam kenyataan yang menampar. Ya Allah, aku hamil. Aku hamil. Dari lelaki yang bukan suamiku. Gumamnya berulang kali seperti orang linglung. Sesampainya di rumah, Fadil sudah menunggu di teras. Lelaki itu kini semakin tenang, terlalu tenang, dan itu membuat Rania takut. Diamnya Fadil adalah badai yang sedang menabung tenaga. "Kemana aja?" tanya Fadil singkat, tanpa menatap. "Ke dokter," jawab Rania pelan. "Dokter!" Fadil menoleh. "Kenapa? Sakit?" Rania mengangguk pelan, tak sanggup menatap suaminya. Aku hamil." Fadil terdiam. Lama. "Alhamdulillah," ucapnya akhirnya. Namun ucapannya tak senyata dulu. Kali ini datar, seperti membaca naskah. Tapi kemudian, ia menatap dalam ke arah istrinya. "Tapi, Ran, kita sudah hampir 5 bulan, nggak tidur bareng." Seketika jantung Rania berhenti berdetak. Ia seperti kehilangan napas. "Apa maksud, Mas?" Suaranya gemetar. "Ya, kita tidur terpisah sejak sebelum kamu berangkat ke Tanah Suci itu. Aku cuman heran aja." Suasana mendadak hening, hanya detak jam dinding yang terdengar, menegaskan bahwa waktu tak akan menunggu pengakuan. Rania merasa dadanya sesak. Tangisnya sudah sampai tenggorokan, tapi tertahan. Matanya membasah. "Mas, tolong jangan tanya yang bukan-bukan. Justru karena aku sayang kamu, aku nanya. Kamu nggak sadar, dari awal pulang, kamu bukan Rania yang sama. Kamu lebih banyak diam, lebih sering bengong, kayak orang yang lagi sembunyi sesuatu." Rania berdiri. Ia tak kuat. Ia melangkah cepat ke kamar mandi dan muntah hebat. Tangisnya meledak di sana, bersama isi perutnya yang mengkhianati dirinya. Malamnya, Fadil tak bisa tidur. Ia duduk sendiri di ruang tamu. Sebuah amplop ia buka, hasil dari laporan yang ia simpan sejak Rania berangkat haji. Ia memang diam, tapi ia bukan bodoh. Ia tahu bahwa visa yang dipakai Rania bukan visa haji. Ia tahu bahwa hotel yang ia sewa bukan di Mekah atau Madinah, tapi di Bukit Bintang, Malaysia. Ia tahu semuanya, tapi menunda kemarahan, menunggu kebenaran, datang dari bibir Rania sendiri. Dan sekarang, dengan kabar kehamilan itu, semuanya mulai jelas. Tapi kenapa hatinya masih berharap bahwa ia salah? Keesokan harinya, Rania tak keluar kamar. Ia hanya berbaring,
menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Tangannya menutup perut, yang kini menjadi rumah bagi dosa dan rasa bersalah. Teleponnya berbunyi. Nama di layar, Gavin. Ia buang muka. Tak sanggup lagi mendengar suara pria itu. Rania merasa seperti telah menjual dirinya demi fantasi cinta lama. Dan sekarang, ia hancur di antara dua dunia. Suami yang setia, tapi tak pernah ia cintai. Dan mantan kekasih yang memberi, manis sesaat tapi pahit selamanya. Tangannya akhirnya bergerak menulis pesan. Gavin, aku hamil. Tapi jangan hubungi aku lagi. Kita selesai. Lalu ia matikan ponsel. Sore harinya, Fadil masuk ke kamar. Duduk di sisi ranjang, Henning. Lalu berkata dengan suara lirih, "Aku tahu kamu nggak ke Mekah, Ran." Rania terdiam. "Aku tahu kamu ke Malaysia. Aku tahu kamu nggak sendiri. Aku tahu kamu ketemu dia." Tangis Rania meledak. Ia menutup wajah, tubuhnya gemetar. "Mas, aku minta maaf. Aku salah. Aku bodoh. Aku khilaf." Fadil tak marah. Ia hanya diam. Lalu dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, "Anak itu bukan anakku, kan?" Tubuh Rania ambruk. Ia bersujud. Di kakinya, memohon, menangis, menjerit seperti orang yang kehilangan akal. "Maafkan aku, Mas. Tolong maafkan aku. Aku siap dihukum. Aku siap diceraikan. Aku nggak pantas jadi istrimu. Aku..." Namun Fadil hanya memeluknya, tanpa berkata sepatah pun. Dan malam itu, mereka berdua menangis. Rania karena malu dan bersalah. Fadil karena terluka, tapi masih mencintai. Namun satu hal pasti, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Waktu tak pernah benar-benar diam. Ia terus berjalan, mengalir melewati luka yang belum kering dan kebohongan yang masih tersimpan rapat. Tapi tak ada rahasia yang abadi. Bahkan tembok yang paling tebal pun bisa retak jika terus ditekan oleh beban yang terlalu berat. Hari itu dimulai seperti biasa. Matahari naik pelan, angin sepoi-sepoi meniupkan udara pagi yang lembut. Namun bagi Rania, hari itu terasa seperti bayangan gelap yang menyergap dari belakang. Seseorang mengirimkan pesan ke ponselnya. Nomor tak dikenal, tapi isi pesannya begitu familiar. "Bagaimana rasanya menjadi hajah palsu? Jangan terlalu tenang. Aibmu segera terbuka." Rania terpaku. Tangannya gemetar. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali, berharap ini hanya lelucon kejam. Tapi saat ia mencoba menelepon kembali, nomor itu sudah tidak aktif. Hari itu juga, sebuah akun anonim di media sosial memposting foto Rania dan Gavin saat berada di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Foto itu tak vulgar, hanya memperlihatkan mereka duduk bersama di balkon, tertawa, saling bersandar. Tapi itu cukup. Cukup untuk menghancurkan segalanya. Akun itu juga menulis, "Beginilah kalau haji hanya jadi kedok untuk berselingkuh. Satu kampung disuguhi drama. Tapi nyatanya, sang hajah sedang pelesiran dengan pria lain. Astaghfirullah." Kabar itu menyebar lebih cepat dari api membakar sekam. Grup WhatsApp kampung penuh dengan bisik-bisik, meme sindiran, dan kalimat ustazah gadungan yang menusuk hati. Beberapa tetangga yang biasanya menyapa hangat kini hanya lewat tanpa menoleh. Yang lain bahkan terang-terangan menggunjingkan namanya di depan pagar. Katanya hajah, ternyata cuman wisata halal ke luar negeri, ujar seorang ibu di warung dengan tawa nyinyir. Anak-anak kecil yang dulu memanggilnya Bu Hajah, kini berlari sambil mengejek. Bu Hajah bohong. Hajah bohong. Dan puncaknya terjadi saat pengurus masjid mendatangi rumah mereka sore itu. Fadil membuka pintu. 3 orang laki-laki paruh baya berdiri dengan raut wajah serius. "Maaf, Mas Fadil," ucap salah satunya. "Kami perlu klarifikasi, karena ini menyangkut nama baik lingkungan. Benarkah istri panjenengan tidak benar-benar pergi haji?" Fadil menelan ludah, napasnya berat. Ia menoleh ke arah Rania yang berdiri di dalam rumah. Wajahnya sudah basah oleh air mata. Rania maju pelan, lalu bersujud di hadapan para tamu itu.
Suaranya bergetar, tubuhnya gemetar. Iya, saya berdosa. Saya tidak pergi ke tanah suci. Saya berbohong demi menutupi aib, demi menenangkan diri sendiri. Suaranya terputus oleh tangisan. Saya tidak pantas menyandang gelar haja. Saya hanya perempuan bodoh yang terlalu takut menghadapi kenyataan. Maafkan saya. Tak ada kata-kata yang terucap setelah itu, hanya keheningan. Lalu para tamu pamit dengan tatapan kosong dan kepala tertunduk. Malamnya, Fadil duduk sendirian di ruang tengah. Rania masuk dengan langkah pelan, membawa secangkir teh. Tapi Fadil tak menyentuhnya. Ia hanya menatap lantai, lalu berkata lirih, "Aku malu, tapi bukan karena kamu berselingkuh." Rania terdiam. Matanya kembali berkaca-kaca. "Aku malu, karena ternyata selama ini aku hidup bersama perempuan yang setiap malam berdoa bersama, tapi diam-diam menyimpan laki-laki lain di hatinya. Aku malu karena aku nggak pernah bisa membuatmu bahagia." Rania berlutut di depannya. "Mas, aku nggak minta dimengerti. Aku salah. Semua ini salahku. Tapi anak ini, dia nggak salah." Tangisnya pecah lagi. Tubuhnya menggigil. "Kalau Mas mau pergi, aku bisa terima. Aku siap ditinggal. Tapi tolong, jangan benci anak ini." Fadil mengusap wajahnya. Lama ia terdiam. Lalu dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Aku nggak akan ninggalin kamu, Ran." Rania mendongak, terkejut. "Mas, aku nggak akan ninggalin kamu. Tapi bukan karena aku sudah memaafkan. Jujur, aku masih marah. Tapi lebih dari itu, aku kasihan sama kamu, sama bayi ini, dan sama diriku sendiri yang pernah berharap terlalu tinggi." Matanya berkaca-kaca. "Aku akan bertahan, tapi ini bukan akhir. Ini awal dari pertarungan baru. Antara memaafkan atau melepaskan. Waktu yang akan jawab." Rania tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menangis sambil memeluk lutut suaminya, seolah memohon agar sisa-sisa cinta yang pernah mereka miliki tidak benar-benar lenyap. Dan malam itu, di balik kesunyian yang menyesakan, untuk pertama kalinya sejak kebenaran terkuak, mereka sama-sama diam dalam pelukan luka masing-masing. Waktu terus melaju, tapi tak semua luka sembuh bersama berjalannya hari. Beberapa luka justru semakin terasa ketika tak disadari, diam-diam tumbuh seperti duri dalam dada. Sudah 2 bulan berlalu sejak semua terbongkar. Rumah itu kini lebih sunyi dari sebelumnya. Tak ada lagi tawa, tak ada percakapan hangat. Rania lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, sementara Fadil hanya pulang sesekali. Bayi dalam kandungan Rania semakin besar. Perutnya mulai membuncit, tapi tak sekalipun ia memandangi perutnya dengan bangga. Setiap kali meraba perutnya, ia menangis. Ia tahu, anak ini tak bersalah. Tapi keberadaan anak ini menjadi pengingat paling perih atas dosa yang ia lakukan. Suatu sore yang kelabu, Rania memberanikan diri menulis surat panjang untuk Fadil. Ia tak lagi sanggup mengungkapkan perasaannya lewat kata-kata. Maka ia tuangkan segalanya di atas kertas dengan tinta air mata yang tak henti mengalir. "Mas Fadil, aku tahu aku adalah perempuan yang tidak pantas kau cintai. Aku menghancurkan kepercayaanmu, mencoreng harga dirimu sebagai suami. Bahkan lebih buruk, aku menyeretmu ke dalam aib yang mungkin tak akan pernah hilang. Setiap hari aku menyesali semua. Tapi sesal tak bisa mengembalikan waktu. Jika aku bisa memutar semuanya, aku lebih memilih hidup sederhana bersamamu, dibanding menikmati cinta terlarang yang akhirnya hanya menyisakan luka. Mas, aku tidak meminta dimaafkan. Itu terlalu mulia untukku. Tapi izinkan aku menjalani sisa hidup ini dengan merawat anakku, anak yang tak tahu apa-apa. Aku akan pergi dari hidupmu, tak akan membebanimu, tak akan mencoreng namamu lagi. Terima kasih. Sudah pernah mencintaiku, meski aku tak pernah pantas." Rania.Fadil membaca surat itu di dalam mobilnya. Dadanya sesak. Ia menahan tangis, tapi
Hatinya seolah runtuh sekali lagi. Ia melihat jam. Sudah pukul 7 malam. Hujan mulai turun. Rintik-rintik kecil membasahi kaca depan mobilnya. Tanpa berpikir panjang, ia segera memutar kemudi menuju rumah itu. Saat ia tiba, rumah gelap, sunyi. Sepatu Rania tak ada di rak. Hatinya tercekat. "Ran," gumamnya. Panik. Ia memanggil-manggil. Tak ada jawaban. Di meja, hanya ada surat yang ia baca tadi, kini terlipat rapi. Dan satu foto kecil mereka berdua di hari pernikahan. Fadil segera berlari keluar. Hatinya tak tenang. Ia menuju masjid kecil tempat Rania biasa mengaji. Tak ada. Lalu ia menuju taman di tepi kota. Hujan makin deras. Dan di sanalah ia melihat Rania. Sendiri, duduk di bangku yang basah. Perutnya yang membuncit ditutupi jaket tipis. Tangannya menggenggam tas kecil. Rambutnya lepek, wajahnya pucat. Tapi senyumnya tipis ketika melihat Fadil mendekat. "Aku cuma ingin mengucapkan, selamat tinggal," katanya lirih. "Aku mau ke rumah kakak di luar kota. Mau melahirkan di sana, sendiri." Fadil tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap perempuan yang dulu ia cintai sepenuh hati, lalu membuat hatinya remuk. Tapi anehnya, rasa cinta itu masih ada. Tertimbun dalam amarah, tapi tak pernah benar-benar hilang. "Ran," ucap Fadil akhirnya. "Aku nggak bisa pura-pura nggak sakit, tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak sayang." Rania terdiam. Air matanya jatuh begitu saja. "Mas," Fadil berlutut di hadapannya. Di tengah hujan yang kian deras, ia menggenggam tangan Rania. "Kamu mau pergi? Pergilah. Tapi bukan karena aku usir. Tapi kalau kamu mau tetap tinggal, meski semuanya nggak akan sama lagi, aku akan belajar memaafkan. Sedikit demi sedikit." Rania menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Ia tak menyangka, setelah semua pengkhianatan dan kebohongan itu, masih ada lelaki yang sudi berkata, "Aku mau belajar memaafkan." Hujan masih turun. Tapi dalam pelukan Fadil, Rania merasakan hangat. Bukan hangat dari tubuh, tapi dari hati yang perlahan belajar menerima. Beberapa bulan kemudian, seorang bayi laki-laki lahir ke dunia. Ia diberi nama Rifki, yang berarti kelembutan. Karena dari luka yang dalam, Tuhan masih menyisakan ruang untuk kasih sayang. Rania dan Fadil tak pernah mengklaim bahwa semuanya kembali sempurna. Tapi mereka mulai lagi dari titik nol. Bukan untuk melupakan, tapi untuk membangun dengan kejujuran. Dan bagi Rania, hidup tak memberinya kesempatan untuk menghapus masa lalu. Tapi setidaknya, ia masih diberi kesempatan untuk menebusnya.